Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Horor Malam Jumat. Jangan lupa subscribe, like, komen, tekan tombol lonceng untuk mengikuti. Malam ini saya akan menceritakan tentang pengalaman semasa kerja di pabrik. Cerita ini berjudul Hantu Bergelantungan di Atas Besi Rangka Bangunan. Pemirsa yang budiman, pada tanggal 3 tepat bulan Juni, pada saat itu saya menjabat sebagai kepala gudang. Big Boss menyuruh semua karyawan untuk lembur dikarenakan mau diadakan ekspor. Semua karyawan lembur khususnya di bagian gudang kain. Pada jam 9 semua karyawan sibuk bekerja, mengambil kain, dibawa ke tempat potong, dan semua pun sangat sibuk. Ketika menjelang jam 11 malam, sang penjaga monitor CCTV mendatangi saya. Ia berkata, Pak, saya mau bicara sebentar. Ada apa, Pak? Ayo, ikut aku aja sebentar yuk, ngopi. Ayo, oke. Lalu saya datang ke ruangan satpam bagian penjaga monitor CCTV. Setelah kulihat, ternyata ada sosok makhluk yang sangat aneh. Rambutnya terurai panjang dan memakai baju putih, sehingga lekuk tangan dan kaki tidak nampak. Makhluk tersebut memandangi semua karyawan yang masih sibuk bekerja. Di situ saya sangat kaget melihat makhluk tersebut. Dengan rasa takut dan merinding, aku memaksakan diri untuk memandang makhluk tersebut dari monitor CCTV. Semakin saya pandang, seakan-akan makhluk tersebut mengerti kalau ada yang memantau. Setelah itu teman saya, si satpam sebagai penjaga monitor CCTV berkata, Pak, ternyata di gudang ini sangat mengerikan ya, Pak. Ya gitu ya. Apa pada Bapak tidak takut kalau lihat gitu? Ya takut, wajar, manusia pasti takut, Pak. Coba saya tak ke gudangnya. Siapa tahu nanti kalau aku ke sana makhluknya udah pergi. Setelah itu saya memberanikan diri datang ke lokasi gudang. Dengan rasa merinding dan rasa takut menghantui setiap langkah-langkahku menuju ke gudang. Setiap kaki kulangkahkan timbul rasa detak jantung yang begitu kencang. Berjalan sambil berdoa seraya meminta perlindungan dari Sang Pencipta. Setelah sampai di ruangan gudang, ternyata makhluk tersebut semakin enjoy memandangi semua karyawan yang masih sibuk bekerja, mengambil barang yang akan dibawa ke ruangan pemotongan. Semakin kupandang, makhluk itu semakin mengayun-ngayunkan kakinya seraya ia asik
dengan bermain rambut yang begitu panjang, mengurai penuh dengan manja. Bulu gidik semakin merinding banget. Rasa takut semakin menyelimuti dalam benak pikiranku. Tak lama kemudian, sekitar jam 12 saya di situ. Sebagian karyawan ada yang merasa terusik. Lalu ia datang menghampiriku. Seraya bertanya, Pak, saya kok rasanya tidak enak, Pak. Tidak enak kenapa? Saya merasa ada yang memantau aku bekerja, Pak. Masa yang memantau kan aku, bukan kamu, bukan orang lain, tidak ada yang lain toh. Iya, tapi merinding banget, Pak, saya. Dan yang kemudian, tidak lama kemudian, teman yang satunya datang. Pak, tadi saya menengok ke atas, Pak. Di atas itu ada makhluk. Ada kain putih yang diayun-ayunkan, Pak. Ya, tenang aja, tidak apa-apa. Jangan takut. Kalau kamu tidak lembur, besok bisa-bisa kamu dipecat. Karena ini merupakan mau ekspor darurat. Kamu berdoa aja, semoga kamu diberi keselamatan. Oke, Pak. Lalu karyawan kembali bekerja dengan rasa takut, walaupun menghantui dalam dirinya. Rasa takut pun semakin tajam dalam pikiran, dan rasa merinding semakin mencengkam dalam pikiranku. Lalu aku keluar dari ruangan menuju ke depan pos sapam depan. Seraya ingin menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam benak pikiran. Setelah itu keluar dari pabrik ke depan menemui satpam. Pak, ada kopi enggak, Pak? Ada. Minta kopinya ya, Pak. Ya. Punya rokok, Pak? Punya. Setelah itu satpam berkata sama saya, Pak, duduk sini aja ya, Pak. Aku mau keliling. Oh ya, Pak. Hati-hati ya, Pak, kalau keliling. Oke, Pak. Di situ sambil menikmati sebatang rokok dan kopi, ingin berniatan menghilangkan rasa takut yang menghantui dalam pikiranku. Namun hal tersebut tidaklah mampu untuk menghilangkan rasa takut. Lalu aku mengambil air wudhu, dan setelah itu saya sambil berdoa pada Sang Pencipta supaya diberi keamanan, keselamatan semua karyawan-karyawan yang masih bekerja. Kemudian ku datang ke tempat sapam, duduk sambil menikmati kopi dan sebatang rokok. Sambil menikmati batang rokok dan menunggu sang penjaga atau satpam yang masih keliling area pabrik atau lokasi pabrik. Gak lama kemudian sang satpam tersebut menghampiriku dan dia bercerita, Pak, malam ini tidak seperti malam-malam biasanya, Pak. Emangnya ada, Pak? Emangnya kenapa? Apa ada perbedaan ya, Pak? Tadi saya pas waktu lewat di belakang gudang merasa merinding banget, Pak. Dan baunya itu agak aneh di situ. Baunya agak amis-amis gitu, Pak. Itu cuman pikiran Bapak aja kali. Nggak, serius nih, Pak. Merasa merinding dan takut gitu pas saya melintas di belakang gudang. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Nah, makasih ya, Pak. Aku mau masuk ke dalam memantau teman-teman yang masih bekerja. Ya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Lalu aku datang
berjalan menuju ke ruangan tempat kerja. Sepanjang perjalanan menuju ke tempat kerja, hati saya masih rasa risau dan rasa takut, penuh dengan tanda tanya. Apakah makhluk itu masih ada? Atau makhluk itu sudah pergi ya? Andai kan masih ada, rasa takutnya semakin mencekam. Semoga aja makhluk itu sudah pergi dalam benak pikirku. Setelah sesampainya di ruangan gudang, ternyata makhluk itu masih bersemayam di atas, sambil menikmati memandang semua karyawan-karyawan yang masih bekerja. Dalam hatiku, celaka ini, makhluk kok tidak mau keluar juga. Apa makhluk ini masih kelaparan? Tidak mau pergi dari sini. Kemudian ada salah satu karyawan yang mendatangiku. Ia berkata, "Pak, ini udah sangat letih Pak, perut sudah keroncongan. Ya udah, kita istirahat dulu ya. Ya kita istirahat. Itu di depan sudah disiapkan makanan." Melihat karyawan yang begitu letih, wajah pun begitu sangat letih dilihat. Lalu semua karyawan ku panggil, hei kawan teman-teman, ayo kita istirahat dulu, ngopi sejenak. Namun ku tak mampu memandang ke atas. Rasa takut masih menghantui dalam diriku. Ayo. Ketika setelah itu semua karyawan istirahat di depan sambil ngobrol-ngobrol dan menikmati sebatang rokok sama kopi. Ada satu karyawan mendatangiku. "Pak, aku kok Pak, rasanya ndak enak." "Ndak enak apanya? Makanannya ndak enak dah?" "Ndak, bukan itunya Pak. Rasanya merinding banget Pak ketika bekerja di gudang Pak." "Loh, ndak enaknya kenapa? Merinding, takut?" "Nah, kok bisa takut?" "Iya, takut kalau ada setan." "Ndak, andai kan nanti kalau ada setan pun ndak bakalan makan kamu. Dari dulu ndak ada ceritanya orang yang meninggal dimakan setan." "Oh ya benar ya Pak. Ya tenang aja, kamu ndak usah takut. Ya ndak usah takut. Nih makanannya dihabiskan. Nanti kalau sudah selesai, semua kawan-kawan disuruh bekerja lagi ya. Aku mau ke ruangan kerja dulu." Setelah nggak lama kemudian semua teman-teman sudah selesai makan dan masuk ke ruangan. Dan nggak lama kemudian semua karyawan sudah bekerja sekitar jam 2. Aku datang ke ruangan tersebut, ruangan kerja atau gudang, sambil menatap ke atas. Ternyata makhluk itu pun sudah berpindah tempat. Ia berdiri di pojok bagian depan gudang, sambil menatap semua karyawan yang masih bekerja. Dan makhluk itu pun bukan hanya satu, ada 2. Rasa merindingku semakin kencang dan rasa takut semakin menghantui dalam pikiranku. Dengan rasa berat, saya melangkahkan kaki menuju ke lapangan kerja. Dan dengan menundukkan kepala, seakan-akan saya tidak melihat apapun di situ. Dan kutanya pada karyawan, teman-teman, gimana? Udah
selesai belum kerjanya? Ya nih Pak, udah mau selesai. Lalu ku mendatangi di ruang produksi. Ku tanya pada pekerja yang di bagian produksi, gimana nih Pak, udah mencapai target belum? Nih udah selesai targetnya. Nah udah, kalau udah target kita langsung pulang aja. Oke. Setelah itu saya kembali ke ruangan kerja, ke gudang tepatnya di situ. Teman-teman nih udah target, kita siap-siap pulang dan berkemas-kemas, dan semua karyawan bagian gudang menuju ke kamar mandi untuk bersih-bersih, cuci muka dan lain-lain. Namun makhluk itu tidak mau pergi, masih tetap ada di bagian pojok. Setelah semua karyawan pergi, tinggal saya sendiri. Makhluk tersebut memandangiku dengan rasa sadis, tatapan yang sangat menakutkan. Dan yang satunya sambil tertawa, terbahak-bahak. Rasa takut pun semakin menghantui. Lalu ku berjalan dengan cepat, karena takutnya sangat-sangat menakutkan. Kemudian saya pun pergi ke kamar mandi. Semua karyawan sudah selesai. Saya pergi ke ruang bersih-bersih, masuk ke kamar kecil, mau buang air kecil. Ketika aku masuk ke kamar kecil, baunya sangatlah aneh di sini. Aku memutar keran, cuci muka. Di depan keran terdapat kaca. Setelah selesai cuci muka, ku menatap kaca dengan rasa spontan kaget. Ternyata makhluk itu berada di belakang saya, terlihat dari kaca. Dengan rasa takut, saya lari dengan sekencang mungkin. Tanpa konsentrasi, tak terasa kaki ini tersandung tempat sampah. Sampai tempat sampah tersebut ambruk dan bertebaran. Lari keluar dari kamar kecil, semua karyawan menatapku dengan rasa heran dan bertanya, ada apa Pak? Kok lari? Enggak, tadi pas waktu saya cuci muka, ada tikus menabrak kakiku. Lalu aku kaget. Enggak apa-apa. Kemudian aku bergegas ke ruangan depan, mengambil atribut seperti halnya jaket dan tas, bergegas menuju keluar dari pabrik, mau pulang. Semua motor sudah kunyalakan mesin dan kunyalakan, berjalan sedikit demi sedikit. Pak Satpam mendatangiku. Pak, di CCTV makhluk itu kok masih ada di situ Pak? Aku takut nih Pak. Wah, kamu nih gak usah takut, banyak-banyak berdoa aja, semoga kamu aman, gak apa-apa. Ya Pak, gak apa-apa. Udah, aku mau pulang ya. Padahal saya sendiri takut. Setelah aku keluar, penuh rasa bangga, aku sudah aman, tidak diganggu oleh makhluk-makhluk yang sangat menakutkan. Cukup sekian cerita ini.
merupakan cerita nyata. Semoga bisa mengambil hikmah dari semua ini. Kita hidup di dunia bukanlah hanya manusia saja, melainkan ada makhluk selain manusia. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.